Berarti itu ditusukkan di dadanya, kemudian dibelah di tengahnya, dibelah sampai ke bawah, kemudian dibuka itu, kemudian di dalamnya terdapat jantung yang mulai berhenti berdetak, diambilnya oleh hidung itu, kemudian hidung itu mengambil jantung itu, dan apa yang terjadi? Dia makan. Ya, di sini juga terjadi peristiwa yang menyedihkan, menyayat hati tentunya, adalah ketika Hamzah bin Abdul Muthalib itu terbunuh oleh salah satu budak yang bernama Wahsy. Dia adalah budaknya Abu Sufyan dan istrinya Hindun, yang perintah dari Hindun berkata kepada Wahsy ini, "Wahai Wahsy, kalau kamu mampu membunuh Hamzah, maka aku akan memerdekakanmu." Pernyataan itu, mengambil perintah itu, akhirnya saat terjadi peperangan yang berkecamuk, dia hanya mengincar seorang Hamzah bin Abdul Muthalib. Akhirnya dia berhasil dan menembak tepat di dadanya, kemudian meninggal di tempat. Setelah itu apa yang terjadi? Karena sangat dendam pada Hamzah. Kemudian ketika Hamzah sudah terkapar menjadi jenazah, Hindun itu mendekatinya, kemudian membawa belatinya, kemudian belati itu diletakkan di atas dada Hamzah ini, kemudian belati itu ditusukkan di dadanya, kemudian dibelah di tengahnya, dibelah sampai ke bawah, kemudian dibuka itu, kemudian di dalamnya terdapat jantung yang sudah mulai berhenti berdetak, diambilnya oleh hidung itu, kemudian hidung itu mengambil jantung itu, dan apa yang terjadi? Dia makan, dia bunuh. Saking marahnya dengan Hamzah, itu sangat menyakitkan sekali, tetapi tidak sampai hindun ini makan dan menelannya. Dan ini terjadi sesuatu yang sangat menyayat hati tentunya. Rasulullah ketika melihat jenazahnya sangat bersedih, sangat sakit hati, sangat menyayat hatinya Rasulullah. Ya, sampai-sampai ketika Wahsy di beberapa waktu kemudian, Wahsy tersentuh oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Wahsy ini masuk Islam, ya, memasukin Islam. Dan setelah masuk Islam, tetapi apa yang terjadi? Rasulullah ini bilang kepada Wahsy, "Wahai Wahsy, kalau kamu bisa menjauh dariku, maka itu lebih baik." Rasulullah masih sakit hati, tapi tetap menerima Wahsy sebagai muslim. Tentunya Rasulullah juga senang karena Islam menjadi bertambah. Tapi Rasulullah juga manusia, merasakan kesedihan yang mendalam. Paman yang dicintainya itu telah meninggal di tangan dia. Maka Wahsy pun menjadi cukup sedih. Tetapi kesedihan Wahsy ini justru menjadi tombak kedua. Tetapi tombak ini bukan untuk kafir Quraisy lagi, tapi untuk umat Islam. Karena ketika beberapa tahun setelahnya, saat di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Wahsy ini kemudian punya azam yang cukup kuat, yang sangat kuat, bahkan ingin membunuh orang yang paling disegani dan orang yang menjadi raja, yaitu nabi palsu, yaitu bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah si tukang tipu, Musailamah si tukang dusta. Sampai dustanya ini dia sampai mengaku-ngaku sebagai nabi. Maka Wahsy ini ketika perang melawan mereka, Wahsy hanya fokus kepada si Musailamah Al-Kadzdzab ini. Kemudian yang terjadi adalah Musailamah Al-Kadzdzab ini berhasil dibunuh oleh Wahsy. Masya Allah, luar biasa. Wahsy dengan penyesalan yang dalam, merasa kesalahannya sangat besar, merasa seakan-akan dosa yang menggunung berada di pelupuk matanya, berada di
belakang pundaknya, seakan-akan akan menghancurkan dia. Tetapi itu menjadi energi yang luar biasa buat beliau, Wahsy ini, hingga bisa menjadi pahlawan muslim dan membunuh orang terbaik di orang kafir yang mengaku sebagai nabi itu. Maka dari itu teman-teman semuanya, kalau kita mau bertobat, kalau kita punya penyesalan, kalau kita punya penyesalan yang cukup mendalam karena kita mungkin jauh dari Allah dan Rasulnya, punya kesalahan-kesalahan yang bahkan mungkin kita merasa, wah, Allah kayaknya nggak bakal mengampuni saya. Salah teman-teman, itu salah besar. Allah itu sangat mengampuni hambanya. Allah itu sangat senang melihat hambanya ketika hamba itu mau bersujud bertobat, mendekat kepada Allah, seperti bahkan lebih dari orang yang kehilangan barangnya yang dicintainya, kemudian dia menemukan barang itu, maka tentunya dia akan sangat senang. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jadikanlah masa lalu kita yang mungkin kelam untuk merubah sejarah, untuk masa depan kita yang cerah, cerah di dunia, cerah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Albar melaporkan dari Gunung Uhud.